Selamat pagi, hai. Berjumpa lagi dengan Kak Shirley dan Kak Ayu. Oke, hari ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, Kak Ayu, apa sih yang harus kita lakukan sebelum kita nyanyi-nyanyi? Kita mau berdoa. Iya, benar sekali, kita mau berdoa. Yuk, sekarang kita tenangkan hati kita tenangkan pikiran kita. Kita mau ambil waktu untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Kak Ayu, mau jalan-jalan gak? Capek Kak Shirley. Gak bosan di rumah terus? Bosan sih. Ya udah, yuk kita jalan-jalan yuk. Jalan-jalan kemana? Jalan-jalan kemana? Kita mau jalan-jalan ke... Ada deh, pokoknya jalan deh. Oke deh, Terus oke. jalan kita ini spesial loh, karena ditemani sama seseorang. Siapa? Sama Yesus. Wow, asik dong. Asik kan? Nah, mau nyanyi lagu apa kita kira-kira? Jalan serta Yesus. Bener, jalan serta Yesus. Yuk kita nyanyi semuanya. Musik. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Kita memuji Tuhan. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Hore! Ini kita masih mau memuji Tuhan adik-adik. Kita mau nyanyi lagu pujian yang mengatakan, dengar dia panggil nama saya. Tapi siapa ya yang panggil kita ya? Siapa ya? Siapa ya? Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus panggil kita. Nah, gimana nih kalau Tuhan Yesus panggil kita mau jawab apa ya? Aku jawab, yes. 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 Ya, oke. Sekarang semuanya Bangkit berdiri. Kita mau mengangkat pujian yang mengatakan, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ayo nyanyi lagi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, 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 ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta
Kak Serli kita udah nyanyi nih, kita udah memuji Tuhan dengan semangat. Sekarang kita mau ngapain lagi ya? Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau nyanyi pujian yang mengatakan ku buka Alkitab, lalu ku baca. kita baca. Nah, gimana caranya? Caranya ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, sret, sret. Sret, sret, sret. Oke? Dah. sekarang kita mau nyanyi bersama-sama. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi, firman Tuhan ada di hidup kita. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari Kak Serli pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mempersiapkan hati kami, telinga kami, agar firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini dapat kami simpan di dalam hati kami, dan kami dapat mengerti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kiranya Engkau berkati guru sekolah minggu yang akan bercerita, dan kiranya Engkau berkati kami sebagai anak-anak yang mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat mendengarkan cerita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik, kita jumpa lagi di cerita sekolah minggu kelas besar. Nah adik-adik, pernah baca Alkitab nggak adik-adik? Nah dari Kejadian sampai Wahyu ada berapa kitab? Ada 66 kitab. Di Perjanjian Lama ada 39 kitab. Dan di Perjanjian Baru terdapat 27 kitab. Nah adik-adik, secara keseluruhan Alkitab ini adalah sebuah kisah. Kita tahu bahwa dalam Alkitab ini banyak tokoh, banyak kisah. Seperti ada kisah Daud, ada kisah Nuh, Abraham, ada kisah Samson yang kuat. Tapi adik-adik sebenarnya itu Alkitab itu kisahnya apa sih? Nah adik-adik di Alkitab itu ada suatu kisah besar, yaitu kisah tentang Allah. Nah, kisah tentang Allah ini adalah kisah yang menceritakan tentang karya penyelamatan Allah untuk manusia. Nah, kisah ini, Alkitab ini menggambarkan tentang kejatuhan manusia, tentang kesalahan manusia, dan tentang pengampunan dari Allah melalui Yesus Kristus. Nah, adik-adik, kisah ini dimulai dari penciptaan. Seperti kita ketahui bahwa kisah penciptaan itu dimulai dari bumi dan ulangi, baca lagi. Ambil dah. Oke, daripada mulanya ya. Pada mulanya adalah bumi itu kosong, belum ada apa-apa. Lalu Allah menciptakan tumbuhan, hewan-hewan, benang-benang langit, semua diciptakan untuk memenuhi bumi ini. Nah, dan pada hari ke-6 Allah menciptakan manusia menurut gambar rupa Allah itu sendiri. Nah adik-adik, semulanya hubungan Allah dan manusia itu adalah baik. Mereka bisa berhubungan dengan erat, bisa berbicara dengan baik, dengan akrab. Namun semua itu menjadi berubah adik-adik ketika dimulai pada saat bahwa manusia itu mulai meragukan firman Allah. Allah berfirman kepada manusia bahwa semua pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan. Kecuali adik-adik buah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Janganlah engkau makan. Sebab jika pada saat kamu makan maka kamu akan mati. Tapi
iblis datang adik-adik. Dia menggoda manusia itu, menggoda Hawa. Kamu tidak akan mati kalau makan buah ini, percayalah katanya. Bahkan saat kamu makan, kamu akan mengetahui tentang yang baik dan yang jahat. Nah, si Hawa ini tergoda adik-adik. Dia mulai tidak taat pada Allah. Dia ambil buahnya, dia makan dan dia memberikan kepada Adam suaminya. Nah, pada saat mereka memakan, mereka sudah tidak taat pada perintah Allah. Nah, ketidaktaatan ini menyebabkan hubungan manusia yang semula baik itu menjadi terputus adik-adik. Mereka tidak lagi bisa bergaul dengan Allah. Mengapa tidak bisa bergaul dengan Allah lagi? Karena Allah itu adalah kudus. Dan manusia telah jatuh dalam dosa itu adalah menjadi najis, adik, menjadi kotor. Dan hal yang kotor ini tidak bisa bersekutu dengan Allah yang kudus. Nah, sejak kejatuhan manusia ini adik-adik, Allah tidak berdiam diri. Allah mau mengasihi manusia lagi. Allah merencanakan sesuatu rencana yang luar biasa, rencana yang besar. Yaitu Allah mau menyelamatkan manusia, mau memperbaiki lagi hubungan yang terputus ini menjadi baik kembali. Jadi adik-adik, keselamatan itu bukan karena perbuatan baik kita, bukan dari amal kita, bukan dari ibadah kita yang tiap minggu ini, bukan adik-adik. Tapi keselamatan ini adalah semua dari inisiatif Allah. Itu semua adalah anugerah Allah adik-adik. Allah yang dulu berinisiatif untuk menyelamatkan manusia dari dosa ini adik-adik. Nah, kisah penyelamatan ini dimulai dari panggilan Abraham adik-adik. Tentu adik-adik kenal dengan Abraham kan? Nah, Abraham ini ada disebut sebagai bapak orang yang beriman adik-adik. Nah, dipanggil Abraham, maukah kamu mengikuti aku? Maukah kamu setia dan taat kepada aku? Nah, Abraham mau merespon panggilan dari Allah ini adik-adik. Nah, sehingga Allah berjanji juga, jika kamu Abraham taat dan setia kepada saya akan memberikan janji kepadamu. Janji yang pertama, akan memberikan tanah perjanjian atau tanah Kanaan kepadamu. Dan juga akan menyediakan kamu suatu bangsa yang besar dengan mempunyai banyak sekali keturunan. Dan akan memberkati kamu Abraham, dan melalui kamu semua bangsa akan diberkati Abraham. Nah, adik-adik, karena Abraham taat, maka Allah menggenapi semua janji yang telah diucapkan kepada Abraham ini adik-adik. Tanah Kanaan benar diberikan kepada bangsa Israel yang keturunan dari Abraham. Kita lihat bangsa Israel adalah bangsa yang besar, bangsa yang dengan jumlah penduduk yang besar. Nah, dan juga melalui Abraham ini, keturunan Abraham, bangsa Israel, semua bangsa boleh memperoleh berkat adik-adik. Dari apa? Kita tahu bahwa Yesus adalah keturunan dari Abraham itu sendiri. Melalui Yesus inilah keselamatan boleh menjangkau seluruh bangsa adik-adik. Itulah janji yang telah ditepati oleh Allah kepada Abraham adik-adik. Nah, setelah bangsa Israel berkembang adik-adik melalui keturunan Abraham, yaitu Ishak, Yakub dan ke-12 anak-anak dari Yakub, bangsa Israel menjadi bangsa yang sangat besar. Dan mereka menduduki suatu kawasan adik-adik. Nah, pada suatu saat terjadi kelaparan di seluruh dunia adik-adik. Maka terjadilah kelaparan di seluruh dunia, tapi Tuhan telah merencanakan Mesir sebagai tempat tinggal nanti bangsa Israel untuk boleh memperoleh makanan. Karena pada waktu itu Mesir dengan dipakai Allah melalui Yusuf menjadi suatu tempat yang penuh dengan makanan yang melimpah adik-adik. Sehingga mereka, Yakub dan anak-anaknya ini pergi ke Mesir dan diam di situ adik-adik. Nah, di Mesir ini mereka semakin bertambah adik-adik, semakin berkembang menjadi banyak dan sehingga menjadi suatu bangsa yang besar. Nah, dan hal ini membuat bangsa Mesir dan Firaunnya menjadi takut adik-adik. Lah, kok bangsa Israel ini bisa menjadi makin banyak, lalu gimana nanti nih? Nah, mereka lalu memaksa bangsa Israel ini untuk menjadi budak adik-adik, suruh kerja paksa, kerja-kerja yang berat tuh disuruh kepada bangsa Israel ini adik-adik. Nah,
Melihat hal ini, Allah tuh juga sedih. Bangsa pilihannya itu dijadikan budak di tanah Mesir, adik-adik. Lalu Allah memanggil Musa, adik-adik. Kenal kan Musa kan, adik-adik? Nah, Musa itu adalah keturunan dari Israel. Tuhan memanggil Musa ini dalam suatu peristiwa. Allah muncul di semak yang terbakar dan berbicara kepada Musa, adik-adik. Tuhan memerintahkan Musa untuk memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, adik-adik. Nah, berbekal dari perintah dan penyertaan Tuhan ini, adik-adik, Musa pun dengan berani, dengan yakin pergi menghadap Firaun dan menyampaikan maksud dari firman Tuhan ini supaya bangsa Israel ini dibebaskan dari tanah Mesir, supaya bangsa Israel bisa diizinkan keluar dari tanah Mesir, adik-adik. Nah, mendengar hari ini, tentu saja Firaun ini tidak terima. Kalau mereka keluar, siapa yang akan bekerja bagi mereka? Nah, Firaun tetap tidak mengizinkan mereka. Nah, untuk menunjukkan kuasanya kepada Firaun dan bangsa Mesir, Tuhan menurunkan tulah-tulah kepada bangsa Mesir ini, adik-adik. Ada 10 tulah yang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir untuk menunjukkan kuasa Allah itu sendiri. Nah, adik-adik, dari tulah pertama sampai ke tulah 9, Firaun ini tetap bersikeras tidak mau membebaskan bangsa Israel ini, adik-adik. Dan sampai pada tulah ke-10, yaitu tulah di mana anak-anak sulung bangsa Mesir itu akan diambil nyawanya, akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Nah, untuk menghindari peristiwa ini terjadi pada bangsa Israel, Allah memerintahkan kepada setiap orang Israel itu memotong seekor domba dan mengambil darahnya dan mengoleskan darah itu di setiap pintu rumah orang Israel. Maka Tuhan akan meluputkan tulah ini kepada bangsa Israel, adik-adik. Nah, adik-adik, seperti yang Tuhan perintahkan, seperti Tuhan yang akan menghukum bangsa Mesir ini, tulah itu benar-benar terjadi, adik-adik. Anak-anak sulung ini benar-benar mati, sedangkan anak-anak sulung bangsa Israel ini selamat karena oleh darah yang telah dioleskan di depan pintu mereka. Nah, adik-adik. Nah, anak domba ini, adik-adik, melambangkan seperti anak domba Allah. Siapa itu anak domba Allah? Anak domba itu adalah Yesus Kristus, adik-adik. Seperti darah domba yang dioleskan di pintu setiap orang Israel, maka anak-anak orang Israel bisa selamat. Seperti juga darah Yesus, adik-adik, yang telah tercurah sebagai anak domba Allah, maka setiap orang yang percaya kepada Yesus bisa luput dari kematian kekal itu, adik-adik. Nah, adik-adik, setelah Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, akhirnya mereka sampai di suatu laut. Dan Allah pun mengizinkan Musa untuk membelah laut itu menjadi dua dan mereka bisa melalui itu. Nah, tidak sampai di situ penyertaan Tuhan, adik-adik. Pada siang hari, tiang awan menyertai bangsa Israel ini, adik-adik. Dan pada malam hari supaya tidak kedinginan, Tuhan menyertai bangsa Israel ini dengan tiang api. Nah, tidak hanya itu, adik-adik, makanan juga dijamin oleh Tuhan. Pagi hari Tuhan menurunkan roti mana dan pada sore hari Tuhan memberikan burung puyuh untuk sebagai makanan bangsa Israel, adik-adik. Nah, adik-adik, selama 40 tahun pengembaraan bangsa Israel di padang gurun, diberitahu, dicatat bahwa kasut kaki mereka atau sandal mereka orang-orang berjalan itu selama di padang gurun tidak pernah rusak, adik-adik. Itu merupakan penyertaan dari Tuhan, adik-adik. Nah, seperti janji Tuhan kepada Abraham akan memberi tanah perjanjian. Nah, melalui bangsa Israel yang keluar dari Mesir, setelah Musa meninggal dan kepemimpinannya diganti oleh Yosua, Yosua pun memimpin bangsa Israel ini memasuki tanah yang telah dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Nah, adik-adik, di tanah Kanaan ini benar-benar adalah suatu tanah yang subur, berlimpah dengan makanan. Nah, setelah menetap di tanah Kanaan, setelah tanah dibagi sesuai jumlah tiap suku secara adil, akhirnya bangsa Israel itu menjadi suatu bangsa yang besar. Akhirnya Yosua pun mati, maka muncullah namanya bangsa hakim-hakim. Seperti hakim-hakim ada Gideon, ada Samson. Itu adalah hakim-hakim yang memimpin bangsa Israel. Nah, setelah masa hakim-hakim ini, bangsa Israel melihat bahwa sekeliling mereka tuh
dipimpin oleh seorang raja. Maka mereka pun meminta ke Tuhan untuk dipimpin oleh seorang raja. Maka Tuhan pun memberikan raja. Raja pertama Israel adalah Saul, adik-adik. Kita ada kenal beberapa raja, ada Raja Saul, ada Salomo, ada Daud. Mereka adalah raja-raja yang memimpin bangsa Israel, adik-adik. Nah, adik-adik, setelah masa raja-raja ini, muncullah penderitaan-penderitaan bangsa Israel karena ketidaktaatannya kepada Allah, adik-adik. Mereka dihancurkan oleh bangsa lain, diserang oleh bangsa lain, bahkan mereka dijadikan budak, ditawan dan dibawa ke suatu daerah tempat asal negara menjajah itu, mereka dibuang ke tempat yang jauh dari kampung halamannya, adik-adik. Dan bangsa Israel dibuang karena ketidaktaatan mereka, adik-adik. Nah, adik-adik, mereka terus dikuasai oleh bangsa asing, adik-adik. Dan pada akhirnya mereka dijajah oleh bangsa Romawi, adik-adik. Ada satu masa selama 400 tahun Allah tidak berbicara kepada bangsa Israel. Nah, akhirnya mereka tuh tidak tahan dengan penderitaan mereka, adik-adik. Mereka pun rindu dengan penggenapan janji Allah akan mengutus juru selamat. Akhirnya penantian mereka tuh terjawab, adik-adik, pada di suatu kota, di kota Bethlehem. Malaikat menampakkan dirinya pada sekelompok gembala, adik-adik. Tiba-tiba terdengarlah suara, adik-adik, di padang gurun. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus di kota Daud. Nah, mendengar berita ini, adik-adik, gembala sangat senang. Akhirnya janji Tuhan telah datang. Juru selamat yang akan membebaskan mereka dari hukuman dosa telah datang, adik-adik. Nah, mereka sangat bergembira. Yesus pun menjadi dewasa, adik-adik, dan melakukan pelayanan pada usia 30 tahun. Yesus selama itu mengajarkan firman Allah kepada banyak orang dan di berbagai tempat. Nah, sampai akhirnya penggenapan janji Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa ini digenapi. Yaitu dengan kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, adik-adik. Dengan kematian Tuhan Yesus, maka selesai sudahlah tugas dari Yesus di bumi ini, yaitu menebus dosa manusia, adik-adik. Dosa kakak dan dosa kita semua ditebus di atas kayu salib melalui Yesus Kristus, adik-adik. Nah, adik-adik, ceritanya tidak sampai di sini, tidak sampai dengan kematian Yesus aja, adik-adik. Tapi murid-murid Yesus pada saat itu tidak hanya menerima sendiri kabar sukacita itu, mereka mengabarkannya kepada orang lain. Kita kenal ada Paulus, ada Barnabas yang mengabarkan Injil ke banyak daerah-daerah. Sehingga kabar sukacita ini tidak hanya untuk mereka sendiri, tapi bisa dikabarkan lebih ke banyak orang lagi, sehingga lebih banyak orang boleh percaya kepada Tuhan, adik-adik, dan diselamatkan. Nah, adik-adik, hari ini kita telah belajar Alkitab itu adalah kisah Allah yang menggambarkan Alkitab itu adalah rancangan Allah untuk menebus dosa manusia, adik-adik. Apakah adik-adik mau berita ini hanya sampai ke adik-adik sendiri? Tidak mau mengabarkannya kepada orang lain. Tidak mau orang merasakan sukacita yang sama seperti yang kita rasakan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kabarkanlah adik-adik kepada teman-teman yang lain. Sehingga teman-teman yang lain pun bisa merasakan sukacita yang kita terima, adik-adik. Mari kita berdoa, adik-adik. Tuhan, terima kasih atas berkat firman-Mu. Ajarin kami ya Bapa untuk dapat menjadi mulut-Mu, lidah-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan kepada teman-teman kami, kepada keluarga kami ya Bapa. Sehingga lebih banyak orang lagi yang boleh percaya kepada Engkau ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan.